Satu, ya, yang bisa melakukan update memang hanya badan usaha milik desa. Kalau tidak salah saya tangkap seperti itu. Kemudian yang kedua sebenarnya masih ada confuse nih. Artinya mungkin perlu dipertegas. Apakah aplikasi Desa Wisata Nusantara ini itu promosi desa wisata atau promosi wisata desa? Karena ini akan ada sesuatu yang berbeda antara wisata desa dengan desa wisata. Desa wisata itu ada, kalau tidak salah ada aturan penetapan dan seterusnya, maka ketika wisata desa apakah masuk dalam konteks ini? Itu mungkin apa yang bisa menjadi satu catatan bersama di teman-teman pengelola. Kemudian di kategori atau pengelompokan yang ada di sana, saya belum menemukan kategori homestay atau tempat menginap. Kemudian seni dan budaya ini sepertinya belum ada. Jadi kalau agenda budaya yang akan dijadikan daya tarik wisata desa atau datang ke desa, mungkin agak kesulitan ini masuknya kemana. Salah satu contoh sederhana umpama di Temanggung itu, saya kebetulan besar di Temanggung. Di Temanggung itu ada memulai tanam tembakau itu ada ritualnya. Kemudian ketika mulai mau panen juga ada ritualnya. Mulai bicara kopi juga ada pengantin kopi dan seterusnya. Ini mungkin menjadi bisa ada kategori tersendiri ini tentang seni dan budaya. Apalagi di desa-desa juga punya perkumpulan-perkumpulan kesenian yang mungkin bisa juga diekspos di desa wisata Nusantara ini. Ada tobong atau ada tempat panggung kesenian yang dikelola oleh desa, tetapi belum masuk dalam konteks desa wisata. Apakah ini bisa masuk dan seterusnya, mungkin ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Bicara wisata itu ada 3 hal besar menurut saya: what you see, what you do, what you buy. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu bisa kerjakan, dan apa yang bisa kamu beli. Nah, ini sepertinya perlu lebih dieksplor nih Gus. Jadi contoh umpama di Temanggung yang sempat dikembangkan oleh salah satu komunitas wisata atau komunitas pecinta alam itu adalah, karena di Temanggung itu di lereng gunung, kemudian beberapa rumah di sana itu ada yang atapnya itu adalah atap beton untuk menjemur tembakau pada saat musim merajang tembakau. Nah, pada saat tidak musim itu ternyata ada beberapa komunitas yang membuat acara kemah di atap rumah. Jadi disewakan atap rumah itu, ada tendanya yang kemudian kalau bangun pagi dia bisa melihat matahari terbit dari atap rumah itu dan dia tidurnya di atap rumah. Ini kan sesuatu yang menarik untuk dikerjakan. Artinya what you do, apa yang bisa kamu kerjakan di situ dan seterusnya. Jadi mungkin bagian-bagian ini yang menarik nih Gus untuk bisa dieksplor, karena salah satu kelebihan desa adalah apa yang bisa dilihat di sana. Jadi melihat kehidupan melihat petani bangun pagi berangkat ke sawah dan seterusnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk orang asing mungkin, atau mungkin untuk orang perkotaan dan seterusnya. Jangan sampai seperti yang Gus Ivan pernah sampaikan, orang kota datang ke desa, lihat padi yang baru ditanam, dia melihatnya itu rumput. Jadi rumput yang ditanam, padahal itu sebenarnya sedang tanam padi dan seterusnya. Nah, mungkin itu Gus yang mungkin bisa kita tambahkan atau kita berikan input saran masukan, tapi tantangan utamanya sebenarnya menurut saya, satu aplikasi itu adalah seberapa banyak downloader yang bisa kita galang di situ. Teman-teman Kementerian Desa punya 30.000 tenaga pendamping profesional. Jadi kalau ini masih ada waktu 6 hari. Kalau 6 hari ini tidak bisa sampai tembus downloader lebih dari 10.000, maka sepertinya
Pak Yusra dan teman-teman yang menjadi komandan dari pendamping profesional ini perlu mempertanyakan komitmen dari pendamping profesional untuk mempromosikan atau sekedar mendownload aplikasi. Kalau sampai tidak bisa terjadi lebih dari 20.000, 25.000 downloader di aplikasi Desa Wisata Nusantara, maka komitmen dari teman-teman pendamping desa profesional perlu kita pertanyakan bersama-sama, karena ini adalah the power of community, kekuatan dari komunitas yang tidak boleh dianggap kecil. Dan komunitas yang sudah terbangun pendamping profesional adalah puluhan ribu. Kira-kira itu Gus, tambah dari saya, mungkin tidak nyaman untuk teman-teman pendamping kalau ada satu tantangan yang saya coba berikan, tetapi inilah bagian dari kekuatan komunitas, inilah bagian dari kekuatan yang dimiliki oleh Kementerian Desa, karena punya jaringan lebih dari 30.000 orang yang langsung terlibat kontrak dengan kementerian. Yang tidak terlibat kontrak ada puluhan ribu desa di seluruh Indonesia.